Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Ramadhani Wisa Putra dari kelas TE 0501. Di sini saya akan memaparkan materi tentang semikonduktor. Semikonduktor material. Semikonduktor material adalah jenis material yang konduktivitas listriknya berada di antara isolator dan konduktor. Konduktivitas listrik merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik. Isolator seperti karet memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah, sedangkan konduktor seperti logam memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Semikonduktor memiliki sifat konduktivitas listrik yang unik karena bergantung pada beberapa faktor seperti suhu, medan listrik, dan kehadiran dopan. Pada keadaan murni dan suhu rendah, semikonduktor bersifat isolator. Namun, ketika diberi energi berupa panas atau cahaya, semikonduktor dapat menghantarkan listrik. Selain itu, konduktivitas listrik dapat diubah secara signifikan dengan cara menambahkan unsur tertentu. Sifat inilah yang membuat semikonduktor menjadi bahan yang sangat penting dalam bidang elektronika. Komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor seperti dioda, transistor, dan sirkuit terpadu IC merupakan komponen dasar yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari komputer dan smartphone hingga peralatan medis dan komunikasi. Beberapa contoh bahan semikonduktor yang paling umum digunakan adalah silikon dan germanium. Silikon sendiri merupakan bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan saat ini karena kelimpahannya di alam dan kemudahan pemrosesan dan stabilitasnya. Bahan yang pertama semikonduktor yaitu adalah silikon. Memiliki konduktivitas listrik yang unik. Silikon murni memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi daripada isolator, namun lebih rendah daripada konduktor. Sifat ini disebut semikonduktor intrinsik. Celah pita energi yang lebar. Silikon memiliki celah pita energi yang lebar 1,1 dibandingkan dengan semikonduktor lain. Celah pita ini merupakan energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah dari pita valensi, di mana elektron terikat pada atom, ke pita konduksi, di mana elektron dapat bergerak bebas. Yang ketiga adalah kelimpahan dan kemudahan pemrosesan. Silikon adalah unsur yang berlimpah di alam, membuatnya relatif murah dan mudah diperoleh. Silikon juga mudah diproses menjadi wafer, yaitu lembaran tipis kristal silikon yang digunakan untuk membuat berbagai perangkat elektronik. Germanium. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. Sebagai bahan konduktor, germanium memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Konduktivitas listrik yang unik. Germanium murni memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi daripada isolator, namun lebih rendah daripada konduktor. Sifat ini disebut semikonduktor intrinsik. Yang kedua adalah celah pita energi yang lebar. Germanium memiliki celah pita energi yang lebih kecil 0,67 dibandingkan dengan silikon. Celah pita ini merupakan energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah dari pita valensi, di mana elektron terikat pada atom, ke pita konduksi, di mana elektron dapat bergerak bebas. Yang ketiga adalah kelimpahan dan kemudahan pemrosesan. Germanium adalah unsur yang cukup langka dibandingkan silikon, membuatnya lebih mahal dan sulit diperoleh. Germanium juga lebih sulit diproses dibandingkan silikon. Grafen atau grafena adalah alotrokarbon berbentuk lembaran tipis dengan ketebalan hanya satu atom. Atom-atom karbon dalam grafen tersusun rapat dalam pola kisi kristal heksagonal dan menyerupai sarang lebah. Beberapa ciri khas dari grafen yang membuatnya menjadi material yang menarik adalah konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Grafen sebagai konduktor listrik terbaik yang pernah ditemukan. Elektron dapat bergerak bebas dengan hambatan minimal pada lembaran grafen.
konduktivitas panas yang sangat tinggi. Grafen juga memiliki konduktivitas panas yang sangat tinggi, sehingga efektif dalam menghantarkan panas, kuat dan fleksibel. Meskipun sangat tipis, grafen tergolong kuat dan fleksibel. Transparansi, karena ketebalannya hanya satu atom, grafen bersifat transparan, ringan. Grafen merupakan material yang sangat ringan. Semikonduktor intrinsik adalah jenis semikonduktor paling dasar. Disebut intrinsik karena murni, artinya tidak mengandung dopan. Sifat konduktivitas listriknya tergantung pada materi itu sendiri, bukan dipengaruhi oleh kehadiran atom asing. Lubang atau hole adalah istilah yang digunakan dalam fisika semikonduktor untuk menggambarkan kekosongan elektron dalam pita valensi material semikonduktor. Saat temperatur udara di bawah temperatur mutlak 0 akan memberikan energi pada atom-atom sehingga kristal bergelombang. Jika temperatur ambien lebih tinggi, maka gelombang jadi lebih besar dan mengenai elektron valensi, sehingga memberikan tambahan energi pada elektron dapat terlepas dan menjadi elektron bebas. Intrinsik semikonduktor. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang telah didoping, yaitu diberi tambahan atom asing dopan secara terkendali ke dalam kisi kristal semikonduktor intrinsik. Penambahan dopan secara signifikan meningkatkan konduktivitas listrik dan mengubah sifat listrik dari semikonduktor. Terdapat dua macam intrinsik semikonduktor, yaitu N-tipe semikonduktor dan P-tipe semikonduktor. Semikonduktor tipe N adalah jenis semikonduktor intrinsik yang telah didoping dengan donor, yaitu atom asing yang memiliki 5 elektron valensi dalam orbital keluarnya. Penambahan donor secara signifikan meningkatkan konduktivitas listrik dan mengubah sifat listrik dari semikonduktor intrinsik. Semikonduktor tipe P adalah jenis semikonduktor ekstrinsik yang telah didoping dengan akseptor, yaitu atom asing yang memiliki 3 elektron valensi dalam orbital terluarnya. Penambahan akseptor secara signifikan meningkatkan konduktivitas listrik dan mengubah sifat listrik dari semikonduktor intrinsik. Ada dua tipe aliran arus pada semikonduktor. Ada arus drift atau drift current dan arus difusi atau diffusion current. Arus drift atau drift current adalah aliran rata-rata elektron dalam konduktor akibat medan listrik eksternal. Medan listrik ini memberikan gaya pada elektron sehingga mereka bergerak arah berlawanan dengan arah medan listrik. Meskipun elektron bergerak secara acak karena energi panas atau gerak termal, arus drift menunjukkan pergerakan rata-rata elektron ke arah tertentu. Arus difusi atau diffusi current. Arus difusi atau diffusion current adalah aliran listrik yang terjadi dalam material akibat difusi pembawa muatan, yaitu elektron dan atau lubang hole. Difusi sendiri merupakan kecenderungan partikel untuk bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah untuk mencapai keseragaman konsentrasi. Dalam konteks arus difusi, pembawa muatan bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi rendah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.